Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Dani Madiati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dalam video koneksi antar materi kali ini yaitu calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi kali ini diukur melalui 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu dalam modul 2.3 ini saya mempelajari bagaimana melakukan supervisi akademik melalui proses coaching dengan 3 tahapan. Tahapannya yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Proses coaching ini bertujuan untuk menggali potensi dan mengembangkan potensi dalam diri pendidik. Proses coaching ini memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Agar dalam proses coaching ini berhasil, maka coach harus memiliki 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan percakapan alur tirta. Alur tirta yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan menggali komitmen coachee agar bertanggung jawab dengan rencana aksinya. Emosi-emosi yang dikaitkan dengan proses pembelajaran. Selama mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa khawatir. Berikut adalah deskripsinya. Sebelum mempraktikkan coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3 ini, ada kekhawatiran jika saya tidak akan mampu menguasai keterampilan coaching ini. Perasaan saya yang kedua yaitu tertarik. Setelah mempraktikkan secara langsung, merasa lebih tertarik dengan proses coaching ini dengan alur tirta. Bahagia. Saya merasa bahagia bisa mempraktikkan proses coaching secara langsung bersama rekan calon guru penggerak di kelompok saya. Optimis. Saya lebih optimis lagi akan berhasil jika nantinya akan mempraktikkan proses coaching lagi di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak dalam mempraktikkan proses coaching dengan alur tirta secara daring dalam ruang kolaborasi sebagai coach maupun coachee. Saya juga mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak dalam mempraktikkan proses coaching dengan alur tirta secara luring dalam demonstrasi kontekstual sebagai observer, coach maupun coachee. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang masih perlu diperbaiki adalah dalam memberikan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi dan potensi dari coachee sehingga proses coaching bisa berhasil dengan baik dengan coachee menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan bisa mempraktikkan proses coaching dengan alur tirta sebagai coach, coachee, atau observer. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus bisa menghindarkan diri dari pemikiran pribadi saya, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai prinsip coaching. Aspek yang kedua dalam refleksi ini yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya,
Bagaimana idealnya implementasi proses coaching dalam supervisi akademik? Implementasi proses coaching dalam supervisi akademik seharusnya mengacu pada prinsip coaching agar sesuai dengan tujuan dari proses coaching, yaitu menggali potensi dari coachee agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, sehingga pendidik bisa meningkatkan kompetensinya setelah proses coaching. Maka kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang akan mensupervisi pendidik harus memiliki kompetensi coaching dan menggunakan alur tirta, sehingga setelah proses supervisi, pendidik mendapatkan umpan balik sebagai perbaikan dan peningkatan kompetensinya. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh pada terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya perkembangan kognitif saja, namun karakternya dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Menurut saya, tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman yang sama tentang proses coaching dalam supervisi akademik di sekolah. Supervisi akademik hanya digunakan untuk penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya bisa menjadi pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Lalu, alternatif solusinya adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah pada saat rapat koordinasi agar terjadi penyeragaman persepsi tentang supervisi akademik. Solusi lainnya yaitu memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses seluruh komunitas sekolah. Aspek yang ketiga dalam refleksi ini yaitu membuat keterhubungan. Berikut adalah penjelasannya. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan tersebut hanyalah sebatas untuk observasi dan penilaian saja. Kegiatan supervisi tidak diawali dengan kegiatan pra dan pasca observasi. Meskipun kegiatan supervisi diakhiri juga dengan refleksi, namun belum cukup untuk menggali dan menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya hadapi. Penerapan di masa mendatang. Di masa mendatang, kegiatan supervisi akademik ini hendaknya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari dari modul 2.1, modul 2.2, dan keterkaitannya dengan modul 2.3, yaitu dalam modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan sesuai kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini selaras dengan coaching yang bertujuan untuk menggali kompetensi coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Sedangkan dalam modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional, kita belajar agar memiliki kompetensi sosial emosional, di antaranya manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Kompetensi tersebut bermanfaat pula dalam proses coaching. Sebagai coach, kita akan berhasil dalam proses coaching jika kita memiliki kompetensi sosial emosional juga. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak.
Saya mendapatkan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedua, sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif, artinya masukkan data atau informasi sesuai dengan aspek-aspek instrumen. Yang keempat, realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah yang kelima yaitu antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yang keenam, konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh, kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah yang kedelapan yaitu kekeluargaan, yang artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Selanjutnya, aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Yang ke-11 yaitu humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah yang ke-12 yaitu berkesinambungan. Artinya, supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah. Yang ke-13, terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. Dan yang terakhir yaitu komprehensif, artinya memenuhi tujuan supervisi akademik secara menyeluruh. Informasi ini saya dapatkan dari https://www.amongguru.com. Demikian video koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik kali ini. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.